Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Shalom, kita mau memulai ibadah tengah minggu kita. Bapa, Engkau yang memberikan anakmu yang tunggal yang begitu mengasihi kami. Engkau mempunyai hati ingin menyelamatkan kami, dan Engkau memberikan nama Yesus dalam roh, jiwa kami, dan Roh Kudus untuk memelihara kami. Kami datang di hadapan-Mu, Bapa. Biarlah nama Yesus yang dipuji dalam ibadah ini, dan Roh Kudus sungguh-sungguh menaungi kami, memenuhi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin.
Yesus, Yesus, tolak Bapa. Pengudusan roh jiwa kami hanya karena kuasa darah Yesus, Bapa. Pengudusan roh jiwa kami di hadapan-Mu yang Maha Kudus hanya karena kuasa darah Yesus. Hanya kebenaran dalam kuasa darah Yesus, Bapa. Yesus, tolak kami, Bapa. Kuduskanlah roh jiwa kami dalam kuasa darah Yesus. Dalam kuasa darah Yesus, roh jiwa kami dikuduskan, Bapa. Yesus, Yesus, Yesus. Kekudusan hanya dalam kuasa darah Yesus. Kata serabut gara erat serabut gara putur gara kata setikar erat gara saudara gara saudara putur gara saudara gara saudara putur gara saudara putur gara saudara Yesus, Yesus, Yesus. Ayo dalam kuasa darah Yesus, Bapa. Bersandar saudara gara putur Bersawar tidak serabut sekarang ini. Terima kasih Bapa. Penebusan dosa, pengampunan dosa kami Bapa hanya dalam kuasa darah Yesus.
kami mengucap syukur di hadapan Bapa bahwa Engkaulah yang memelihara, yang memberikan hidup kekal, dan bahkan segala sesuatu yang Kau punyai anak-Mu Kau berikan kepada kami. Karena itu Bapa, kami datang sujud di hadapan-Mu, kami membawa persembahan ini bahwa kami sudah menerima hidup kekal, dan karena itu kami membawa persembahan syukur dan segala macam Bapa. Terimalah, biarlah Engkau yang disenangkan, yang dipuji di atas segala sesuatu ini Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan ayat dasar Alkitab hari ini dari Markus 9 ayat 14 sampai 29 dalam judul khotbah supaya mendapat kuasa. Markus 9 ayat 14 sampai 29 kita baca bergantian. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali kepada murid-murid lain, mereka melihat orang-orang banyak mengerumuni murid-murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus sedang tercengang mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari banyak murid, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang memusnahkan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka angkatmu, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Yesus sudah berapa lama ini? Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jadi Yesus katakan, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Yesus, ia menegur roh jatuh itu. Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah dari anak ini dan jangan memasukinya. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tapi Yesus mengetahui anak itu dan membangunkan. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Amin. Kita berdoa berseru-seru. Yesus, 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 Engkau sumber dari kuasa Bapa. Engkau dalam nama Yesus sumber dari firman dan kekuatan dalam Roh Kudus Bapa. Hanya di dalam Roh Kuduslah sumber pertolongan kami Bapa. Oleh karena Bapa, hanya pertolongan Roh Kudus anugerah dalam nama Yesus. Berikanlah kami kuasa, hikmat, pengetahuan rohani Bapa, inspirasi untuk mengerti firman ini. Tolonglah kami Bapa, supaya kami sungguh-sungguh mengerti di dalam nama Yesus. Amin. Kita serukan 3 kali. Mari roh jiwaku, kembalilah pada firman. 1, 2, 3. Mari roh jiwaku, kembalilah pada firman. Mari roh jiwaku, kembalilah pada firman. Kita baca intisari khotbah dari judulnya 1, 2, 3. Supaya mendapat kuasa. Allah yang kita sembah Maha Kuasa. Dia menciptakan seluruh dunia dengan kuasa-Nya.
Yesus Kristus yang diutusnya adalah Juru Selamat yang berkuasa. Roh Kudus yang diutusnya adalah Parakletos yang berkuasa. Oleh sebab itu, firman Allah memiliki kuasa. Nama Allah memiliki kuasa. Jemaat Kristus memiliki iman yang berkuasa. Iblis pemegang kuasa angkasa pun mengakui kenyataan ini. Para malaikat di surga pun mengakui kebenarannya. Oleh sebab itu, Allah memberi Roh Kudus guna membiarkan kita mengenal kebenaran ini. Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Saat Yesus memohonkan kuasa adalah perintahnya. Itu tiada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadanya. Mari berdoa sungguh-sungguh. Mari menerima kuasa dan sungguh-sungguh. Ini adalah hal yang patut bagi orang Kristen. Tidak meminta kuasa merupakan ketidakpercayaan. Allah adalah yang berada dan hidup, dan Tuhan Yesus juga. Menerima Roh Kudus itu untuk memperoleh kuasa. Kehidupan iman yang berkuasa saja dapat terakses sesuai kehendak Allah. Mari berdoa, mari memohon sungguh-sungguh, meminta kuasa yang dijanjikannya kepada orang percaya. Mari menjalankan kehidupan iman seperti jemaat mula-mula. Amin. Allah yang kita sembah adalah Maha Kuasa. Di bumi ada banyak agama. Agama yang berkembang dan agama yang tidak berkembang. Agama yang berkembang ialah yang menyusun dogma dan teologi, seperti Buddha, Hindu, dan Islam. Dan agama yang tidak berkembang ialah tahyul atau mistik. Semua agama demikian menekankan moral, hati nurani, dan bertapa. Tetapi mereka tidak bicara mengenai kuasa mutlak. Akan tetapi hanya iman Kristen saja menekankan kuasa. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dengan kuasa Allah menciptakan langit dan bumi, demikian firman-Nya. Waktu menciptakannya, menciptakan oleh karena anaknya dengan Roh Kudus. Setiap halaman Alkitab berkata mengenai tanda-tanda dan firman yang berkuasa. Agama manakah yang pernah berkata mengenai kuasa? Tetapi di dalam gereja Kristus ada kuasa dari Allah yang Maha Kuasa. Dan anaknya Yesus Kristus yang diutus ke dunia juga memiliki kuasa. Selama tugas pelayanannya untuk diri sendiri, dia seperti tunas muda. Maka ia memperlihatkan sosok yang lemah seperti yang bisa dipatahkan dengan mudah. Tetapi sosok yang lemah dan tak berdaya itu malah kuasa yang menyelamatkan kita. Dan itulah kuasa ajaib yang melepaskan kita dari rantai maut dan dosa. Tetapi ia adalah Maha Kuasa. Hal itu diketahui roh-roh najis maupun iblis, maka mereka gemetar. Dan Roh Kudus yang diutus kepada kita juga roh yang Maha Kuasa. Dan menyampaikan firman yang keluar dari mulut Allah melalui anaknya Yesus. Firman yang diucapkan Yesus itu turut bekerja di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Dan firman itu pun memiliki kuasa mutlak.
Lukas 1 ayat 37 berkata, setiap firman dari mulut Allah tiada yang mustahil. Semua firman Allah tidak ada yang mustahil. Maka kita, saya dan saudara yang menerima Yesus, yang benar Yesus ke surga. Dia adalah yang berdoa sungguh-sungguh siang dan malam di sebelah kanan Allah sesudah bangkit. Bagaimana kita bisa bicara Dia berada di dalam diri kita? Karena itu sepertinya kita percaya sebuah gagasan. Bisa juga salah paham kita percaya gagasan, tetapi tidak demikian. Yesus mengatakan, aku adalah kebenaran. Kebenaran saja yang tinggal di dalam diri kita. Oleh karena Roh Kudus, kebenaran dapat tinggal di dalam diri kita. Kebenaran itu adalah firman Allah. Yohanes 17 ayat 15-17 berkata, firman adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah firman, demikian firman Yesus. Firman itulah yang tinggal di dalam diri kita. Firman itu berkuasa. Maka gereja Kristus tidak mengabaikan kuasa. Dan jikalau melampaui kuasa, orang tidak bisa menjadi orang Kristen. Maka Alkitab berkata, siapapun bukan orang Kristen bila tidak ada Roh Kristus. Maka jika Roh Kudus turun di dalam dirimu, kamu akan menerima kuasa. Demikian Kisah 1 ayat 8 berkata, orang yang menerima Roh Kudus tentu saja harus menerima kuasa. Dan Yesus berkata, mereka yang percaya kepadaku akan bekerja apa yang aku kerjakan. Akan mengerjakan hal-hal yang lebih besar. Demikian Yohanes 14 ayat 12. Dan mereka yang percaya kepadaku akan disertai tanda-tanda. Demikian dalam nama Yesus akan mengusir roh-roh najis. Dan orang sakit akan sembuh jika meletakkan tangannya. Itu adalah firman Allah. Itu adalah firman mutlak dari Kristus. Jika saudara menganggap gereja Kristus itu sama dengan agama lain, sehingga berpikir yang tidak ada kuasa itulah yang wajar, maka ada banyak orang merasa terhibur tanpa kuasa. Tetapi kita sampai saat meninggal dunia ini, kita harus mati di dalam puncaknya kuasa ketika penuh dengan kuasa. Supaya roh jiwa kita, manusia kita harus hidup dengan roti. Yaitu tubuh selama kita berada di dalam tubuh. Tetapi Yesus berkata, manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tetapi semua firman yang keluar dari mulut Allah. Semua firman Allah tidak ada yang mustahil. Kita hidup oleh karena firman itu. Menurut firman Allah, gereja Kristus siapapun jemaat harus memiliki kuasa. Ketika umat Israel berada di dalam kuasa Firaun, Allah tidak membiarkan mereka melayani Allah di dalam Firaun. Tetapi Allah memanggil mereka darinya lalu ke padang gurun, di mana tidak ada kerajaan dan raja, yakni di padang gurun. Hanya Allah sendiri menjadi raja bagi mereka dan menyamakan mereka sebagai umatnya sendiri. Membiarkan mereka hidup hanya dengan kasih karunia Allah. Maka Allah menuntun mereka dengan tanda-tanda ajaib Allah. Mereka hidup bersama Allah dan hanya mengikuti kuasa Allah. Allah menunjukkan mereka mengalami kuasa Allah. Sejak saat itu hingga saat ini gereja Kristus lahir baru. Mereka yang lahir baru sudah terlepas dari dunia seperti mereka yang keluar dari Mesir. Maka kita adalah orang yang hidup dengan kasih karunia Allah. Mereka yang hidup dengan kasih karunia harus menjadi orang kudus yang berkuasa, demikian Allah menegaskan. Maka kita tidak bisa menjalankan kehidupan yang berkuasa dengan dosa. Maka Kristus mencurahkan darah yang berharga, membinasakan dan menghapuskan dosa kita semua. Mencurahkan Roh Kudus di dalam roh jiwa yang tidak ada dosa yang kudus. Allah menyatakan kuasa di dalam roh jiwa yang dicurahkan Roh Kudus. Tahukah saudara mengapa Berea ditanyai? Kita tidak dianiaya secara moral, melainkan kuasa
dan karena mengusir roh-roh najis. Mengapa demikian? Waktu saya melayani pada awal tahun 60-an, saya tidak dianiaya. Memang kadang-kadang ada yang menganiaya, tetapi kebanyakan orang mengakui bahwa kamu memiliki kuasa yang khusus. Karena nabi-nabi dalam perjanjian lama, hanya 1 atau 2 orang di antara banyak umat Israel dan mereka memiliki kuasa khusus. Kuasa itu adalah sesuatu yang hanya diberikan kepada orang yang dipilih secara khusus. Secara khusus itu ada kepadamu, demikian mereka membujuk saya. Pada tahun 63, ketika Korea dan Jepang memulihkan hubungan diplomatik, dan waktu di sana-sini orang mendemo karena tidak setuju, orang Kristen berkumpul di satu tempat untuk berdoa masalah negara. Waktu itu saya hanya penginjil dari kampung. Hanya penginjil yang belum ditahbiskan. Orang hina demikian diundang sebagai pembicara utama. Waktu itu daerah Jalan Chungmu adalah lapangan besar, meskipun saat ini penuh dengan gedung-gedung. Saya diundang sebagai pembicara utama waktu diadakan pertemuan orang Kristen di Jalan Chungmu itu. Mengapa? Karena mereka mengakui saya adalah orang yang memiliki kuasa yang khusus. Tetapi mengapa tiba-tiba saya tertimpa dengan penganiayaan? Karena saya menekankan bahwa kuasa itu bersifat universal. Karena pada perjanjian lama Roh Kudus tidak turun dan masuk kepada semua umat. Bukankah Alkitab berkata Roh Kudus tidak pernah turun kepada siapapun? Roh Kudus tidak pernah turun dan masuk kepada siapapun. Secara khusus dari sorga, Roh Kudus memilih dan turut bekerja, maka ada nabi-nabi yang menerima kuasa secara khusus. Ada para pekerja yang khusus demikian. Mereka mengendalikan hal itu sama dengan perjanjian lama. Tetapi sesudah Yesus selesaikan tugasnya dan naik ke sorga, lalu mengutus Roh Kudus. Kuasa Allah menjadi universal. Siapapun yang percaya kepadaku akan mengerjakan pekerjaan yang aku lakukan. Mereka yang percaya kepadaku akan mengusir roh-roh najis dalam namaku. Bila meletakkan tangan kepada orang sakit akan sembuh. Demikian Yesus menjadikan kuasa sebagai universal. Lihatlah, aku akan berada bersama kamu senantiasa sampai kesudahannya. Maka sewajarnya kuasa Allah harus berada pada orang percaya. Kuasa itu ada karena Allah turut bekerja. Karena saya menekankan kuasa universal. Mulai saat itu saya tertimpa dengan aniaya. Karena saya memiliki kuasa sedangkan mereka tidak. Jikalau kuasa itu adalah sesuatu yang khusus bagi orang yang khusus juga, wajar saja mereka tidak memiliki kuasa sedang saya memiliki kuasa. Tetapi saya menekankan kuasa universal. Para jemaat akan memandang kamu memiliki kuasa karena banyak berdoa dan rajin, sedang kami tidak karena tidak berdoa dan malas. Demikian kamu mempermalukan kami. Demikian mempersalahkan saya, tetapi diperbesarkan akhirnya menjadi penganiayaan. Mengapa gereja Kristus merosot demikian? Karena gereja Kristus menjadi agama oleh karena dogma. Dogma tidak memiliki kuasa. Roh Kudus tidak datang untuk menyaksikan dogma. Dalam Yohanes 16 ayat 13, Yesus berkata, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Maksudnya hanya roh yang mengajar kebenaran. Maka Roh Kudus mengatakan perkataan yang ia dengar daripadaku. Ia berkata hanya dengan kemuliaanku. Dogma apapun tidak menuntut dan mengakui kuasa. Malahan menganiaya bila seseorang mengakui kuasa. Pendeta Choi dari Presbyterian yang menganiaya saya, tuduhannya kepada saya ialah Roh Kudus dan karunia-karunianya sudah berhenti, tetapi Kim itu mengakuinya. Itulah teologi masa kini, yakni pekerjaan Roh Kudus sudah berhenti 2000 tahun yang lalu. Menurutnya, tanda-tanda dari Yesus Kristus sudah berhenti 2000 tahun yang lalu. Tetapi sesudah 2000 tahun ini masih mengusir roh-roh najis dan menyembuhkan orang sakit. Maka Kim itu penyesat. Roh-roh najis tetap bekerja sampai saat ini. Namun menurutnya Roh Kudus berhenti dan tidak bekerja. Tetapi Alkitab tidak berkata demikian.
Maka saya mengajak saudara mengikuti gerakan Berea. Itu artinya kita harus kembali kepada firman. Kita harus kembali kepada firman dari Alkitab. Itulah gerakan Berea. Maka nama denominasi kita adalah Christian Berea Church Fellowship. Maka gereja lokal yang menjadi anggota Christian Berea Church Fellowship bagaimanapun menekankan kuasa universal. Tidak menjadi masalah meskipun mereka berkuasa. Di denominasi lain memang mengakui kuasa secara pribadi. Dan mereka juga ingin menerima tetapi tidak berani mengatakannya. Jika seorang hamba Tuhan memiliki kuasa dan mengusir roh-roh najis akan dikucilkan. Maka mereka tidak berbicara mengenai hal itu secara terbuka. Bila saudara mendengar khotbah di tempat lain, saudara merasa seperti tersiksa. Karena firman Allah itu bukanlah semuanya firman Allah karena hanya diucapkan dari mimbar. Gereja kita mengatakan firman yang ada daripada mulanya. Yohanes mengatakan firman yang ada daripada mulanya itu logos. Saya menyampaikan firman yang ada daripada mulanya yaitu logos. Perkataan manusia di dalamnya tidak ada kuasa. Perkataan manusia di dalamnya tidak ada perjanjian. Tetapi di dalam firman Allah saja ada kuasa, perjanjian, dan hidup. Firman Allah itu, kita menggerakkan jemaat Kristus untuk kembali kepada firman Allah itu. Kita harus kembali. Maka pada saat kita meninggal dunia, kita harus meninggal dengan penuh kuasa. Mengapa? Kuasa bukan untuk menghidupkan tubuh. Tetapi untuk roh jiwa kita hidup, kita harus memiliki kuasa. Mari kita menggenggam tangan dan berseru, mari roh jiwaku menerima kuasa. Mulai, mari roh jiwaku menerima kuasa. Mari roh jiwaku menerima kuasa. Mari roh jiwaku menerima kuasa. Roh jiwa kita harus memiliki kuasa. Waktu Yesus berada sebagai tubuh, dia lemah dan tidak berdaya sampai dipandang hina. Tetapi karena di dalam roh jiwanya ada kuasa, maka iblis mundur dari hadiratnya dan roh-roh najis pun diusir olehnya. Dalam Efesus 6 ayat 10 dikatakan, pada hari kesudahan, perang kita bukan dalam darah dan daging, tetapi perang dengan roh-roh jahat di udara, perang dengan penguasa kegelapan. Di dalam Ayub pada hari kesudahan, orang yang memiliki kuasa saja yang akan menang. Karena kita hidup sembarangan di dunia ini sehingga lewat tanpa kuasa. Betapa bodohnya. Sewaktu seseorang meninggal, dia meninggal sama sekali tidak ada kuasa. Masa depan roh jiwa saudara menjadi apa? Alkitab mengatakan mereka yang murtad sesudah mengecap Roh Kudus tidak mungkin diperbaharui sekali lagi sedemikian. Allah tidak pelit, tidak menahan diri dalam memberi kuasa kepada kita, malahan mencurahkan tanpa batas. Tetapi alasan mereka tidak menerima kuasa demikian, karena tidak percaya dan tidak taat akan Allah. Dan juga mengabaikan roh jiwanya sendiri. Saudara sedang menjalankan kehidupan iman. Walaupun saudara menerima kehormatan dunia, tetapi itu tidak memberi kuasa, tetapi ikut emosi. Seperti yang ada di dalam lagu pujian, walaupun menangis, menahan diri, dan berusaha tidak mendapat keselamatan. Hal demikian bersifat agama, tetapi iman Kristen kita hanya percaya kepada Yesus. Di dalam ayat dasar, anak seseorang kerasukan roh najis. Anaknya dibawa kepada Yesus. Apabila mungkin, tolonglah kami. Aku telah meminta kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak mampu. Yesus berkata, bagaimana kamu berkata jika mungkin? Kepada orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Demikian Yesus berkata. Lalu mengusir roh-roh najis. Sesudahnya murid-murid Yesus datang diam-diam dan bertanya kepada Yesus, mengapa kami tidak dapat mengusir? Jenis roh ini tidak dapat diusir tanpa doa. Tanpa doa tidak mungkin menyatakan kuasa mutlak yang menghancurkan roh-roh najis seperti ini. Yesus berkata,
Walaupun Yesus adalah anak Allah, ia berdoa pada pagi-pagi buta. Markus 1 ayat 35 mengatakan, dari pagi buta Yesus berdoa sungguh-sungguh. Apakah saudara doa subuh? Apakah saudara doa subuh? Meskipun saudara berpura-pura orang yang beriman dan menjadi sombong. Apakah saudara berdoa subuh? Berapa jamkah? Yesus berdoa dari pagi buta. Ketika ia berada di dalam tubuh, ia berdoa sungguh-sungguh dengan tangisan dan keluhan. Roh Kudus adalah roh Allah yang menolong kita. Ketika roh Allah masuk di dalam tubuh dan berdiam di dalam tubuh, dia pun menolong kita, tetapi tidak secara sepihak. Tetapi ia bekerja menurut kehendak Allah dan berdoa dengan keluhan yang tidak terucapkan. Roma 8 ayat 26-27 berkata demikian. Roh Kudus saja roh yang berdoa sungguh-sungguh untuk turut bekerja. Yesus pun berdoa siang dan malam untuk kita di sorga pada saat ini. Apalagi kita, jika seseorang ingin mendapat kuasa tanpa doa adalah orang yang sangat bodoh. Itu sama dengan orang beragama yang bermantra. Supaya kita menerima kuasa, kita harus menerima dengan cara yang normal. Harus berdoa. Allah tidak memberi kuasa kepada siapa saja. Allah membiarkan Yesus mencucurkan darah dahulu. Dengan curahan darah, Yesus Kristus menghapuskan semua dosa kita. Roh jiwa kita yang menjadi bersih karena dihapuskan dosa, dicurahkannya Roh Kudus. Kemudian memerintahkan kepada yang menerima Roh Kudus, berdoalah. Maka kita mendapat penghapusan dosa, lalu menerima Roh Kudus. Dan menyuruh kita, berdoalah. Jika tidak mendapat penghapusan dosa, tidak mungkin menerima Roh Kudus. Walaupun menerima Roh Kudus, jika tidak berdoa, tidak memiliki kuasa. Sungguh orang yang mendapat penghapusan dosa menerima Roh Kudus. Yang menerima Roh Kudus berdoalah, demikian Alkitab berkata. Hal itu harus dinyatakan di dalam kehidupan iman secara tertib. Maka betapa baiknya apabila roh jiwa kita menerima kuasa demikian. Lingkungan kita selalu ada. Alkitab berkata pekerjaan kegelapan itu sebagai kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan itu menggoncangkan tempat bisnis kita. Dan memisahkan hubungan di antara sesama. Dan mengacaukannya. Mengguncangkan keluarga kita. Dan mengecewakan. Membingungkan pikiran manusia. Dan mengacaukan dan mengotorkan pikiran. Dan membodohkan pikiran anak-anak kita. Lalu memisahkan dari orang tuanya. Demikian mengacaukan keluarga. Kita harus melawan dan menentang kuasa kegelapan demikian. Hal itu tidak akan terjadi dengan pendidikan dunia. Kejahatan terjadi di mana-mana bukan karena tidak ada pendidikan di dunia. Bila tidak bisa menang secara rohani, kita menjadi korban kuasa kegelapan itu. Maka Allah berfirman mengenai kuasa kepada kita. Kepada orang benar akan terbit surya kebenaran. Kepada orang yang takut akan nama Allah akan terbit surya kebenaran. Akan bersinar cahaya kesembuhan. Maleakhi 4 ayat 2. Sungguh di dalam diri kita seperti sinar kesembuhan. Kuasa yang bisa menghancurkan kuasa kegelapan itu dinyatakan di dalam roh jiwa kita. Tubuh tidak mungkin menerima kuasa. Walaupun kita memiliki kuasa, tubuh kita tetap lemah. Meskipun kita memiliki kuasa, kita tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan menentang tubuh. Karena saya pun memiliki tubuh, jika didorong pasti akan jatuh. Jika dihujat, saya harus terima dan diabaikan saja harus menerima itu. Tetapi siapapun tidak boleh mengabaikan roh jiwa saya. Walaupun dihina, saya tidak terhina. Walaupun dihujat, aku tidak terhujat. Karena roh jiwaku penuh dengan kuasa. Tetapi karena mereka memandang tubuh luar saya, berpikir boleh saja menghina. Mereka memandang saya seolah yang sanggup dihina.
Akan tetapi roh jiwaku penuh dengan kuasa Allah. Karena saya merindukan sekali dikasihi Allah dan hidup menurut kehendak Allah. Seumur hidup saya memiliki kuasa. Saya berada pada puncak kuasa. Saya harus pergi dengan kepenuhan Roh Kudus yang paling penuh. Saya bekerja dengan harapan dan iman demikian. Itulah kerinduan Kristus bagi kita. Kristus merindukan semua anak-anaknya saat meninggal dunia. Bukan sebagai pengecut dan penakut, tetapi dengan penuh kuasa dan Roh Kudus. Mengapa? Karena kita masuk Firdaus sebagai panglima yang menang. Bukankah orang demikian saja akan bangkit pada hari kebangkitan dengan kemuliaan Kristus dan menerima mahkota kemuliaan? Mengapa saudara begitu memandang rendah akan kuasa? Mengapa memandang rendah? Alasan saya mengadakan kursus yang paling tinggi bagi pemimpin di Berea Pasca Sarjana adalah mereka impian saya. Saya akan mendidik mereka dengan pendidikan paling tinggi sampai memiliki kuasa. Dalam kursus itu tidak mengajar pengetahuan umum. Itulah yang harus kita cari. Sebelum saya belajar teologi, saya hanya membaca Alkitab dan mengenal Roh Kudus saja. Ketika saya mengenal Yesus, firman Alkitab dan Roh Kudus, kuasa ilahi yang saya miliki pada waktu itu, sungguh saya ingin mengajar itu kepada mereka. Supaya mereka menjadi pemimpin yang memiliki kuasa demikian. Sungguh roh jiwa kita harus memiliki kuasa. Khusus gereja kita harus memiliki kuasa. Sungguh harus demikian. Karena kita adalah yang harus mendepani dalam gerakan yang jemaat Kristus kembali pada firman. Dengan kata-kata saja kita kembali kepada Alkitab. Tetapi jika tidak memiliki kuasa, bagaimana? Padahal firman Allah memiliki kuasa. Bila kita mendekat kepada firman Allah dan kita dipenuhi dengan firman Allah sampai penuh, kita diisi firman Allah sampai penuh. Tapi jika tidak memiliki kuasa, kita yang mengajak kembali kepada firman Allah tidak memiliki kuasa. Bagaimana hal itu? Kita harus menerima kuasa. Kita menghormati Roh Kudus, jangan memadamkannya. Kita baca ayat 23 dan 29. Mari membaca ayat 23 dengan keras. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sekali lagi jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ayo, ayat 29. Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Sekali lagi, jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Yesus berkata, kecuali dengan berdoa tidak mungkin mengusir roh jenis ini. Percayalah saudara firman dari Yesus. Maka pada saat ini kita berdoa dengan segenap kekuatan kita. Agar ada kuasa di dalam roh jiwa kita. Bukan untuk mendapat suatu tenaga pada tubuh kita, tetapi dalam roh jiwa meskipun tubuh saudara sangat lemah. Tetapi saudara harus memiliki kuasa di dalam roh jiwa saudara. Roh jiwa kita tidak boleh ada kegelapan, tetapi harus penuh dengan surya kebenaran seperti matahari. Demikian kita bisa bersinar cahaya kesembuhan. Mari kita berdoa. So
Saudara, kita mulai dengan doa syafaat kita. Yang pertama kita berdoa untuk GPSI kita supaya menjadi gereja yang menyukseskan ibadah hari Tuhan dan hari Rabu. Mari kita berdoa. Allah Bapa, biarlah kami seluruh jemaat GPSI dari pusat dan cabang beserta seluruh keluarga Bapa, supaya kami Bapa sungguh dipimpin dan dikuasai Roh Kudus. Bapa, terima kasih oleh karena bakti anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus Bapa, dengan kematian kayu salib kami Bapa dibenarkan Bapa, dan kami Bapa disaksikan Roh Kudus sebagai anak Allah. Maka tolonglah Bapa supaya kami masing-masing boleh menyukseskan ibadah kami berlutut melayani nama Yesus, baik di ibadah hari Rabu Bapa, sebagai persiapan kami supaya pada hari Tuhan kami semua berkumpul Bapa menjadi tubuh-Mu Bapa yang mempunyai nama Yesus. Biar kami semua masing-masing kepenuhan dari Roh Kudus, baik mempersiapkan setiap pelayanan kami Bapa, setiap hal Bapa yang menunjukkan iman kami, supaya kami ditolong Roh Kudus Bapa, supaya kami masing-masing Bapa beribadah sesuai dengan kehendak-Mu, yaitu beribadah kepada Engkau dalam roh dan kebenaran Bapa, ibadah yang rohani yang dicari Engkau Bapa. Maka tolonglah supaya kami seluruh jemaat GPSI dari pusat cabang penuh dengan Roh Kudus Bapa, supaya kami Bapa ditopang dan ditolong Roh Kudus, supaya kami boleh mensukseskan ibadah kami Bapa. Bapa, tolonglah kami Bapa, supaya kami dipimpin dari kuasa sebaik ilahi dan rohani Bapa, supaya kami masing-masing menjadi saksi Yesus yang utuh Bapa. Maka tolonglah supaya kami masing-masing penuh dengan Roh Kudus. Demikian kami selesai ibadah kami Bapa. Bapa, terima kasih dalam nama Yesus Tuhan. Jadilah Bapa kehendak dalam kehidupan kami seluruh jemaat GPSI Bapa dari pusat sampai cabang, dalam nama Yesus Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita berdoa untuk gereja Berea dan orang Berea yang ada di seluruh dunia. Mari kita berdoa. Allah Bapa, tolonglah untuk gereja-Mu Bapa, gereja Berea dan seluruh orang Berea yang ada di seluruh dunia Bapa, besar keluarga. Bapa, tolonglah karena kami sudah menerima darah Yesus, nama Yesus. Kerinduan kami agar harga diri-Mu Bapa tergenapi Bapa dalam kehidupan kami sesuai kehendak-Mu, supaya kami Bapa seluruh orang Berea menguduskan nama Yesus Bapa, meninggikan dan melayani nama Yesus. Maka tolonglah kami supaya kami sungguh-sungguh penuh dengan kebenaran, karena Roh Kudus yang membawa kami pada suku kebenaran Bapa. Biarlah kami seluruh orang Berea mengalami gambar kedasa utuh, supaya kami Bapa boleh menjalankan misi yang Kau berikan kepada kami orang Berea, untuk membawa kepada banyak roh jiwa kembali pada firman-Mu Bapa, untuk memberitakan bakti Tuhan Yesus, darah Yesus dan juga nama Yesus Bapa. Mampukanlah kami supaya kami boleh menyelesaikan setiap misi yang Kau berikan bagi gereja Berea dan orang Berea seluruh dunia Bapa. Biar kami penuh dengan sukacita-Mu, penuh dengan kuasa dan hikmat inspirasi yang daripada-Mu saja Bapa. Bagaimana gambar kehendak Allah yang Kau titipkan, biarlah penuh dan utuh dan roh jiwa seluruh orang Berea Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan. Biar kami semua menggerakkan gerakan Berea Bapa dimanapun Bapa. Tolonglah Bapa, biar Roh-Mu yang kudus turut bekerja dalam nama Yesus Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita berdoa untuk para pendeta GPSI dan keluarga. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami juga berdoa untuk Ibu Gembala kami, Pendeta Yunako. Bapa bersyukur, Bapa Engkau sungguh mengasihi jemaat Indonesia, Bapa, sehingga Bapa Engkau mengutus
hamba-Mu ini Bapa ke Indonesia. Kami bersyukur untuk pelayanan Ibu Gembala kami. Karena itu kami memohonkan Bapa untuk setiap tugas pekerjaan yang Kau titipkan kepada hamba-Mu ini, Pendeta Yonako Ibu Gembala kami, baik untuk pertumbuhan GBC kami maupun untuk gerakan Berea dan juga visi misi untuk 100 cabang boleh tergenapi melalui tugas pelayanannya. Bapa, berilah usia genap dan juga kesehatan, kepenuhan akan Roh Kudus Bapa, dan juga Bapa Engkau berilah Bapa kesehatan kepada Ibu Kau Bapa, supaya Ibu Kau boleh menyukseskan setiap tugas pekerjaan Kau titipkan. Bapa, seluruh pendeta yang melayani, yaitu Pendeta Rustam Sitorus, Pendeta Juan Sumali, dan juga Pendeta Yudi Prasetya beserta keluarga. Bapa, biarlah mereka juga boleh penuh dari Roh Kudus Bapa. Tambahkanlah hikmat pengetahuan kuasa akan firman-Mu dan juga inspirasi daripada Roh Kudus, juga kesehatan bagi mereka, supaya mereka juga boleh menyukseskan tugas pelayanan mereka untuk mendukung pelayanan Ibu Kau Bapa, sehingga GBC kami menjadi jemaat Kristus yang sejati, yang mengalahkan alam maut Bapa. Maka jadilah Bapa kehendak-Mu yang mulia dalam seluruh tugas pelayanan para pendeta kami ini Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita berdoa untuk para diakon tabis dan keluarga. Mari kita berdoa. Bapa, kami seluruh diakon tabis, Bapa yang telah Engkau urapi, baik Bapa yang bekerja di pusat maupun di cabang. Bapa, biarlah kami semua Bapa melakukan oleh karena rasa syukur dan terima kasih, karena ruh jiwa kami Bapa dibenarkan oleh Engkau, oleh bakti Tuhan Yesus Kristus. Bapa, biarlah dengan dasar itu, biar kami melayani Bapa dengan sukacita yang kudus daripada-Mu. Bapa, kami penuh kelemahan dan kekurangan. Biarlah Bapa setiap tubuh dan lingkungan kami, keluarga kami pun Bapa Engkau topang Bapa dengan Roh yang kudus dan para kuasa. Berilah kami para diakon tabis GBC inspirasi, pengenalan gambar kehendak utuh, supaya kami buat Bapa menyelesaikan setiap tugas pekerjaan Kau titipkan dalam setiap bidang Bapa untuk pertumbuhan GBC kami. Bapa, terima kasih karena kami mendapat kesempatan yang indah dan mulia untuk melayani nama Yesus di GBC. Biarlah kami boleh penuh dari Roh Kudus Bapa. Biar kami Bapa penuh dan kuasa untuk bekerja Bapa, sehingga menjadi kehendak seluruh diakon tabis kami Bapa boleh tergenapi Bapa. Jadilah kehendak-Mu yang mulia Bapa dalam seluruh pelayanan diakon tabis kami ini Bapa. Terima kasih Bapa. Biar seluruh kami juga Bapa Engkau pakai untuk melayani nama Yesus saja Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita berdoa untuk seluruh koordinator GBC dan keluarga, juga seluruh penginjil dan keluarga. Mari kita berdoa. Allah Bapa, untuk seluruh koordinator kami, baik di pusat maupun di cabang-cabang, Bapa kami berdoa untuk tugas pelayanan mereka. Bapa, karena Engkau telah menitipkan tugas pelayanan ini, berilah hati Bapa yang luas, berilah hati mereka ketekunan dan kesabaran, hati seorang ibu Bapa, sehingga melalui pelayanan mereka mengkoordinir Bapa segala sesuatu yang dibutuhkan, supaya seluruh jemaat GBC dari pusat dan cabang boleh bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu. Maka kami memohonkan, biarlah inspirasi daripada Roh Kudus, pengenalan gambar kehendak utuh juga penuh bagi seluruh koordinator kami Bapa. Tambahkanlah mereka kuasa,
tambahkanlah mereka hikmat Bapa, sehingga apa yang Kau kehendaki untuk pertumbuhan jemaat dari pusat sampai cabang Bapa boleh tergenapi melalui pelayanan mereka Bapa. Seluruh keluarga mereka juga Bapa, biarlah Bapa ada dalam kuasa dan perlindungan daripada-Mu Bapa. Seluruh penginjil kami Bapa dari pusat sampai cabang juga Bapa, biarlah bersandar pada kuasa daripada Roh Kudus pada waktu mereka menyelesaikan nama Yesus. Biarlah banyak roh jiwa Bapa yang terbuka hati mereka, banyak roh jiwa minum darah Yesus menerima nama Yesus Bapa. Maka biarlah roh jiwa mereka bangun, biar roh jiwa mereka penuh dengan Roh Kudus saja Bapa. Pakailah mereka Bapa, pakailah seluruh penginjil kami Bapa dan keluarga mereka Bapa. Terima kasih dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita berdoa untuk mengurus Sinode GBSI, Yayasan Bere Indonesia, Yayasan Sukacita Kudus Indonesia, lalu seluruh Departemen GBSI di studio, sekretariat, kebenaran, penginjilan, sekolah minggu, muda-mudi, pernikahan, pasutri, kematian, ibadah, paduan suara, laskar, kafe, komsel, dan penjara. Mari kita berdoa. Bapa, kami semua yang Kau titipkan dalam tugas pekerjaan, baik di Yayasan Sinode GBSI kami, dan juga di kedua yayasan, yaitu Yayasan Bere Indonesia dan juga Yayasan Sukacita Kudus Indonesia. Bapak, pelayanan ini kami sungguh membutuhkan hikmat dan inspirasi. Karena itu tolonglah untuk mereka semua yang bekerja, biar mereka dituntun dan dipimpin Roh Kudus. Biarlah setiap keputusan Bapak benar-benar itu yang daripada Roh yang Kudus Bapak. Bapak, biarlah mereka juga penuh dan sukacita Bapak. Pakailah mereka sehingga sinode maupun kedua yayasan ini Bapak sungguh menopang Bapak pertumbuhan GBSI kami. Bapak, kami bersyukur untuk dinamika GBSI kami yang terus bertumbuh. Untuk setiap departemen-departemen yang ada ini, mereka yang bekerja Bapak, berilah mereka hikmat, inspirasi, dan kuasa Bapak. Bapak, biarlah mereka melayani dan pimpinan daripada Roh yang Kudus, supaya apa yang menjadi kehendak-Mu untuk setiap bagian departemen ini boleh bertumbuh Bapak. Karena Roh yang Kudus sudah datang dari seluruh kepada semua orang ini Bapak, kepada jemaat-Mu yang melayani Bapak. Biarlah ada hati mereka mengalir kuasa karunia hidup yang daripada Bapak. Biarlah mereka penuh dan Roh Kudus, penuh dan sukacita bekerja Bapak. Jadilah kehendak-Mu Bapak dalam seluruh tugas pelayanan jemaat-Mu ini Bapak, untuk supaya GBSI kami dapat bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu Bapak. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita berdoa untuk pembangunan 100 cabang yang menyukseskan ibadah baik di Indonesia dan Korea. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau telah memberikan kami visi dan misi Bapa untuk membangun 100 cabang GBSI kami yang menjadi jemaat yang sungguh Kau kehendaki, yang menyembah kepada Engkau dan Roh dan kebenaran, menjadi jemaat yang boleh menyukseskan ibadah kami. Bapa, karena itu tolonglah supaya seluruh cabang-cabang yang ada dan yang akan ada Bapak boleh berdiri sesuai dengan kehendak-Mu, baik di Indonesia maupun di Korea. Karena itu kami berdoa Bapak, memohonkan baik seluruh pemimpin kami dan seluruh pengurus dan juga seluruh jemaat
untuk saat sepi kesetujuan Bapa, supaya apa yang menjadi misi yang kau titipkan untuk 100 cabang ini boleh digenapi Bapa. Bapa, karena itu tolonglah supaya kami masing-masing Bapa sungguh-sungguh dipimpin dari kuasa Roh Kudus. Hanya dengan bersabda darah Yesus dan pimpin dari Roh Kudus kami boleh mensukseskan misi ini Bapa. Karena itu tolonglah, topanglah kami dengan para kuasa yang daripadamu. Kuasa kami dipimpin dari kuasa Roh Kudus saja Bapa, sehingga visi misi kau titip untuk 100 cabang gereja boleh tergenapi Bapa. Bapa, terima kasih Bapa. Terpujilah nama Yesus Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita berdoa untuk pembangunan dan perizinan GBC Kupang, GBC Cirebon, GBC Surabaya Citra, Berea Guest House, dan juga penyediaan tanah dan pengurusan izin GBC Pusat dan cabang-cabang. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa Bapa untuk pembangunan tempat ibadah di Kupang, Cirebon, GBC Citraland, dan juga Berea Guest House. Bapak, berilah inspirasi kepada seluruh pemimpin kami supaya tempat ibadah ini boleh dibangun sesuai dengan kehendak-Mu. Kami Bapak berterima kasih karena dinamika pertumbuhan jemaat-jemaat yang ada, dan juga di dalam tugas pelayanan untuk membangun pemimpin-pemimpin yang ada, sehingga Bapak Berea Guest House pun dibutuhkan Bapak. Karena itu tolonglah Bapak, segala sesuatu yang dibutuhkan, baik perizinannya, baik bentuknya, tukangnya Bapak, lingkungan, cuaca bahan bangun yang dibutuhkan Bapak, biarlah Engkau turut campur di dalamnya. Bapak, biarlah kami seluruh jemaat juga Bapak, Engkau pelengkapi sehingga turut mengambil bagian di dalam pembangunan ini. Bapak, untuk penyediaan tanah dan pengurusan izin juga, baik GBC Pusat maupun cabang-cabang. Bapak, untuk GBC Pusat sungguh membutuhkan tempat yang lebih memadai karena pertumbuhan jemaat kami. Karena itu tolonglah Bapak, biar Engkau mampu dan cukupkan Bapak. Berilah hikmat dan inspirasi kepada pemimpin kami dan pengurus yang ada Bapak. Baik juga perizinannya Bapak, biarlah Engkau turut campur di dalamnya. Bapak, terima kasih. Sungguh bersyukur Bapak atas kehendak bagi GBC kami. Dalam nama Yesus Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita berdoa untuk perintisan GBC di daerah-daerah, persiapan pendidikan STT, dan juga program sekolah penginjilan. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa untuk perintisan cabang-cabang GBC di daerah. Bapak, mereka yang bertugas di perintisan ini, Bapak, berilah mereka kuasa 2 kali lipat Bapak. Biarlah mereka dipimpin dan dikuasa Roh Kudus. Bapak, berilah mereka juga ketekunan dan kesabaran, dan juga bersukacita karena mengetahui Tuhan Yesus turut bekerja dalam pelayanan mereka. Bapak, kami memohonkan supaya dalam pelayanan mereka banyak roh jiwa yang menerima hidup, menerima darah Yesus. Banyak roh jiwa yang sungguh masuk dalam Yesus dan menerima nama Yesus Bapak, sehingga boleh berdiri jemaat-jemaat yang baru Bapak. Karena itu tolonglah untuk persiapan pendidikan STT Bapak, segala sesuatu yang dibutuhkan Bapak, supaya Bapak kami berpikir ke depan
supaya banyak pemimpin yang lahir dari sekolah STT ini. Karena itu tolonglah dan turut bekerjalah, baik tempat perizinan dan juga sumber daya manusianya Bapa. Biarlah Engkau turut campur di dalamnya. Program sekolah penginjilan juga kami berdoa untuk seluruh pendeta kami. Bapa, berilah mereka juga kesehatan dan kekuatan. Melalui mereka Engkau pakai Bapa, supaya mereka dalam sekolah ini sungguh bertumbuh menjadi pemimpin-pemimpin rohani Bapa. Karena itu tolonglah dan turut bekerjalah Bapa. Bapa, terima kasih. Terpujilah nama Yesus Bapa, dalam nama Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita berdoa untuk seminar dan misi penginjilan GBSI Pusat dan cabang-cabang. Kita juga berdoa untuk IBG Ulta 30 tahun GBSI pada tahun 2026 dan juga retreat muda-mudi yang dilaksanakan 26 sampai 29 Desember tahun ini. Mari kita berdoa. Bapak, kami berdoa untuk di akhir tahun ini Bapak, untuk semua seminar yang akan berjalan baik di pusat maupun di daerah. Bapak, pakailah seluruh pendeta kami dan pembicara, biarlah Bapak melalui pelayanan mereka Bapak, sungguh setiap mereka yang ada dalam seminar-seminar ini, roh jiwa mereka Bapak mengalami Engkau, mengalami Allah yang hidup, menerima darah Yesus dan nama Yesus. Bapak, biarlah melalui seminar-seminar ini Bapak, sungguh kehendak-Mu Bapak boleh tergenapi Bapak, sehingga bakti Tuhan kami Yesus Kristus sungguh masuk ke dalam roh jiwa seluruh pendengar Bapak. Karena itu Bapak, tolonglah baik seluruh panitia, baik di pusat maupun cabang-cabang, biar mereka dipimpin di kuasa Roh Kudus, hati sepikir, setujuan. Kau cukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan Bapak, sehingga pelaksanaan seminar-seminar yang ada boleh terlaksana. Bapak, kami berdoa untuk retreat muda-mudi di akhir tahun ini. Seluruh panitia, biarlah Engkau berikan kesehatan dan kekuatan, Engkau cukupkan segala sesuatu. Bapak, kami berdoa Bapak untuk tempat transportasi Bapak, konsumsi Bapak, dan juga setiap cabang-cabang yang datang Bapak, biar Engkau tolonglah supaya mereka berkumpul. Dan Bapak, terutama kami berdoa untuk seluruh pendeta dan pembicara Bapak, biar dikuasa Roh Kudus, supaya Bapak acara ini sungguh-sungguh roh jiwa seluruh muda-mudi GBSI kami boleh bertumbuh semakin kuat menjadi calon-calon pemimpin rohani Bapak di masa depan Bapak. Maka tolonglah untuk persiapan IBG 2026 nanti juga Bapak, biarlah Engkau mampukan Bapak, berilah hikmat dan inspirasi kepada gembala kami dan juga seluruh panitia untuk sukseskan Bapak IBG ini Bapak. Jadilah Bapak kehendak-Mu mulia Bapak dalam seluruh tugas ini Bapak. Terima kasih Bapak. Biarlah acara sekudus ini semua ada kuasa dan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita berdoa untuk pentabisan pendeta-pendeta. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur untuk pertumbuhan GBSI kami, sehingga Bapa Engkau memerlukan pendeta-pendeta yang baru untuk melakukan tugas pelayanan di GBSI kami. Karena itu Bapa, kami berdoa untuk seluruh pemimpin kami, terutama Ibu Gembala kami, biarlah sungguh-sungguh Bapak boleh mendengar suara Roh Kudus Bapak, apa yang Kau kehendaki untuk pentabisan calon-calon pendeta yang ada. Bapak, biarlah seluruh pendeta kami
Bapa sungguh dapat memilih calon-calon pendeta sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, untuk calon-calon pendeta yang ada juga kami berdoa, perlengkapi mereka, Bapa, persiapkanlah mereka supaya sungguh Bapa mereka dengan sukacita yang kudus melayani nama Yesus. Bapa, biarlah setiap tugas pelayan Kau titipkan mereka boleh genapi sampai akhir, sehingga Bapa pertumbuhan GBC kami menjadi gereja yang tidak dikalahkan oleh alam maut, gereja yang menyerahkan alam maut, gereja yang kembali pada firman yang seutuhnya, gereja yang Bapa yang meninggikan nama Yesus boleh tergenapi Bapa. Maka tolonglah supaya pentabisan pendeta-pendeta yang ada ini boleh berlangsung sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa. Bapa, terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita berdoa untuk GBC Pusat Karawaci, lalu cabang-cabang GBC yaitu GBC Bandung, GBC Cikupa, dan GBC Bekasi. Mari kita berdoa. Bapa, tolonglah untuk GBC Pusat kami. Bapa, biar seluruh jemaat dan keluarga terus Bapa bertumbuh dan berbuah, berakar kuat sungguh-sungguh di atas dasar Yesus Kristus Bapa. Karena itu tolonglah supaya seluruh jemaat pusat dan keluarga Bapak boleh bertumbuh berbuah yang tetap dan boleh melayani sesuai dengan kehendak-Mu. Bapak, biarlah melalui pelayanan seluruh jemaat GBC Pusat menggerakkan gerakan Berea, baik di daerahnya maupun di cabang-cabang Bapak. Karena itu tolonglah, tambahkanlah kuasa, tambahkanlah hikmat dan inspirasi bagi seluruh jemaat. Bapak, biarlah pengenal gambar kehendak Allah sungguh-sungguh Bapak penuh dan utuh dalam roh jiwa seluruh jemaat GBC Pusat Bapak. Sehingga Bapak tugas pekerjaan Kau titipkan boleh digenapi di seluruh Bapak jemaat GBC Pusat. Bapak, kami berdoa untuk pertemuan GBC Bandung, Cikupa, dan Bekasi, baik koordinator maupun jemaatnya. Biarlah mereka juga Bapak semakin ilahi, semakin rohani, mengerti status mereka sebagai anak Allah. Maka dengan sukacita yang kudus mereka terus bergerak menggerakkan gerakan Berea di dalam mereka masing-masing. Bapak, biarlah mereka semakin ilahi dan rohani, mengenal gambar kehendak utuh dan roh jiwa mereka Bapak masing-masing, sehingga mereka Engkau pakai menjadi saksi Yesus Bapa. Maka tolong dan turut bekerjalah Bapa bagi cabang-cabang ini juga, dalam nama Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita berdoa untuk cabang-cabang GBC, yaitu GBC cabang Jakarta Barat, GBC Cibinong, GBC Surabaya Citra, GBC Surabaya Araya. Mari kita berdoa. Bapak, untuk GBC Jakarta Barat, GBC Cibinong, dan juga GBC Surabaya Araya dan Citra, Bapak, kami berdoa untuk pertumbuhan iman seluruh jemaat ini. Bapak, biarlah mereka masing-masing Bapak sungguh-sungguh mengalami kepenuhan akan kebenaran. Bapak, karena Roh Kudus datang untuk membawa mereka pada kesukaan kebenaran, biarlah mereka sepenuhnya bersandar pada pimpinan pada Roh Kudus. Kami berdoa untuk seluruh koordinatornya, kami berdoa untuk seluruh pemimpin-pemimpin yang ada, dan juga jemaat, supaya mereka sehati sepikir, Bapak, bagaimana membangun roh jiwa mereka sebagai bait Allah, membangun tubuh Yesus Bapak, sehingga mereka dengan pimpinan dan kuasa Roh Kudus menggerakkan gerakan Berea di dalam mereka masing-masing.
Bapa, biarlah banyak roh jiwa Bapa juga Bapa yang sungguh menerima dari sudah menjadi anggota dari jemaat GBC cabang-cabang ini juga Bapa. Maka tolonglah dan turut bekerjalah dalam setiap pelayanan dan program yang ada. Turut bekerjalah Bapa, sehingga Bapa jemaat-jemaat terus bertumbuh sesuai dan kehendak-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita berdoa untuk cabang GBC cabang Malang, GBC Kupang, GBC Soe, dan GBC Makassar. Mari kita berdoa. Bapa, untuk GBC Malang, GBC Kupang, Soe, dan Makassar, kami berdoa Bapa untuk koordinator dan juga pengerja dan jemaatnya. Biarlah mereka juga Bapa boleh bertumbuh. Bapa, biarlah pengenal gambar kehendak Allah juga semakin penuh dalam roh jiwa mereka, sehingga roh jiwa mereka sang mengatasi kelemahan baik tubuh dan lingkungan mereka. Biarlah mereka Bapa semakin hari Bapa semakin dipimpin Roh Kudus. Bapa menguduskan nama-Mu, nama Yesus, dan Bapa menggerakkan gerakan Berea di daerah mereka masing-masing. Bapa, biarlah setiap program yang ada Bapa, biar Engkau turut campur di dalamnya, sehingga melalui tugas pelayanan yang ada banyak roh jiwa Bapa yang keluar dari cengkraman iblis, banyak roh jiwa minum darah Yesus, banyak roh jiwa minum nama Yesus, banyak roh jiwa Bapa yang sungguh Bapa menjadi jemaat di sana Bapa. Karena itu tolonglah dan turut bekerjalah Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam setiap perizinan yang ada biarlah Engkau mampukan, sehingga Bapa pelayanan mereka Bapa semakin terbuka Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita berdoa untuk cabang-cabang GBC, yaitu GBC Cirebon, GBC Bangka, GBC Lombok, GBC Bintaro. Mari kita berdoa. Bapa, untuk cabang Cirebon, Bangka, Lombok, dan juga Bintaro, Bapa, biarlah seluruh koordinatornya Engkau berikan kuasa, Engkau juga berikan Bapa inspirasi, Bapa, sehingga melalui tugas pelayanan mereka, pertumbuhan iman cabang Cirebon, Bangka, Lombok, dan Bintaro boleh bertumbuh sesuai dan kehendak-Mu. Kami berdoa supaya seluruh jemaat Bapa semakin terbuka mata rohani mereka, sehingga mereka boleh melihat kehendak-Mu dalam kehidupan mereka sebagai jemaat. Bapa, biarlah jemaat cabang-cabang ini baik di Cirebon, Bangka, dan Lombok, dan Bintaro boleh bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah mereka Bapa kepenuhan Roh Kudus, ditambahkan kuasa supaya mereka bekerja menggerakkan gerakan Berea di daerah mereka masing-masing. Bapa, biar setiap program yang ada Engkau turut campur di dalamnya, sehingga program itu juga Bapa banyak roh jiwa Bapa yang terbuka hati mereka yang minum dari nama Yesus Bapa. Karena itu tolonglah berilah seluruh koordinator inspirasi dan kuasa untuk bekerja Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita berdoa untuk cabang-cabang GBSI, yaitu GBSI Cikarang, GBSI Sumbawa, GBSI Bali, GBSI Kediri Pare. Mari kita berdoa. Bapak, tolonglah untuk GBSI Cikarang, Sumbawa, Bali, dan Kediri Pare juga. Bapak, untuk seluruh koordinatornya, Engkau berilah inspirasi, Engkau berilah ketekunan dan kesabaran. Bapak, biarlah Roh Kudus saja yang menguasai mereka, sehingga mereka melalui pelayanan mereka, seluruh jemaat Bapak semakin bertumbuh. Bapak, setiap program pekerjaan yang ada, biarlah Engkau juga turut bekerja di dalamnya, sehingga Bapak melalui kegiatan-kegiatan gereja yang ada, seluruh jemaat semakin bertumbuh iman mereka. Demikianlah mereka penuh dengan sukacitamu dan menggerakkan gerakan Berea di daerah mereka masing-masing. Bapak, untuk akademi Berea, biarlah mereka makin mengerti. Untuk ibadah juga biarlah mereka mempersiapkan, dapat sukseskan ibadah mereka, sehingga ruh mereka semakin ilahi dan rohani. Karena itu tolonglah untuk seluruh koordinator yang ada ini, biarlah mereka dipimpin dan ditolong Roh-Mu yang kudus saja Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah kehendak-Mu yang indah dan mulia tergenapi untuk cabang-cabang ini juga Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk GBSI Cabang Jengger, GBSI Pare-Pare, GBSI Kelapa Gading, dan GBSI Wonogiri. Mari kita berdoa. Bapak, kami berterima kasih buat GBSI Jengger, Pare-Pare, Kelapa Gading, dan Wonogiri boleh bertumbuh. Bapak, karena itu Bapak biarlah apa yang menjadi kehendak-Mu untuk jemaat cabang-cabang ini juga boleh tergenapi. Bapak, biarlah mereka sungguh-sungguh masing-masing mengalami Allah yang hidup Bapak dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dengan sukacita yang kudus mereka terus bersaksi akan nama Yesus dan menggerakkan gerakan Berea. Bapak, biarlah seluruh jemaat-Mu ini bagi Jengger, Pare-Pare, Kelapa Gading, dan Wonogiri semakin ilahi dan semakin rohani. Biarlah Bapak mereka melihat dengan mata iman, sekalipun lingkungan mereka begitu sulit. Biarlah Bapak mereka besar pada kuasa yang daripada-Mu. Demikianlah mereka sungguh Bapak boleh melihat pekerja-Mu bekerja melalui pelayanan mereka, sehingga banyak roh jiwa juga yang menerima darah Yesus, banyak roh jiwa juga yang menerima nama Yesus dalam tugas pelayanan mereka. Bapak, biarlah cabang-cabang terus bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu saja. Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Terima kasih Bapak, Engkau mendengarkan dan jawab doa kami. Dalam nama Yesus Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan
dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang GBSI, GBSI Kalimantan Selatan dan Palangkaraya, GBSI Simalungun Sukadame, GBSI Siantar, GBSI Jayapura Kerom. Mari kita berdoa. Bapak, kami juga berdoa untuk pertemuan GBSI baik di Kalimantan Selatan dan Palangkaraya, Simalungun Sukadame, Siantar, Jayapura Kerom. Bapak, kami berdoa untuk seluruh koordinator dan jemaat yang ada, sekalipun jumlah mereka masih sangat sedikit, Bapak, karena mereka adalah benih yang baik, Bapak. Bapak, biarlah mereka sungguh-sungguh mendapat pemeliharaan daripada Engkau. Berilah Bapak inspirasi dan kuasa yang besar kepada seluruh koordinator kami yang bekerja di sana. Bapak, untuk tugas pelayanan yang ada, biar Engkau mampukan supaya seluruh jemaat semakin ilahi dan rohani. Bapak, lingkungan mereka sangat sulit, Bapak. Perizinan yang ada juga sangat sulit, Bapak. Karena itu tolonglah, kirimkanlah para kuasa yang daripadamu, sehingga mereka dapat beribadah sesuai dengan kehendak-Mu dan dapat menggerakkan gerakan berea di mereka masing-masing. Karena itu tolonglah, berilah seluruh pemimpin kami di sana inspirasi dan kuasa, Bapa, supaya apa yang menjadi kehendak-Mu bagi jemaat-Mu di sana boleh tergenapi, Bapa. Karena itu tolonglah dan turut bekerjalah, Bapa. Terima kasih, Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita berdoa untuk cabang GBSI, yaitu GBSI Kabanjahe, GBSI Tanah Toraja, GBSI Semarang, GBSI TKD Pemain Jambi. Mari kita berdoa. Bapak, untuk GBSI Kabanjahe, untuk GBSI Tanah Toraja, Semarang, dan juga TKD Pemayangan, Bapak, untuk cabang-cabang baru ini, Bapak, kami memohonkan supaya seluruh koordinator Engkau berikan kuasa, Bapak, Engkau berikan ketekunan dan juga kesabaran daripada Engkau. Berilah mereka juga hikmat dan inspirasi yang tajam, sehingga apa yang jadi kehendak-Mu untuk pertumbuhan jemaat di cabang-cabang ini boleh tergenapi, Bapak. Bapak, biarlah seluruh jemaat untuk Kabanjahe, Tanah Toraja, Semarang, Pemayangan, TKD Pemayangan, Bapak, boleh semakin ilahi dan rohani. Bapak, biarlah mereka sungguh-sungguh dapat sukseskan ibadah mereka, sehingga Bapak mereka semuanya bertumbuh dalam kebenaran, Bapak. Bapak, biar cabang-cabang Kau pakai juga untuk menjadi tempat di mana boleh menggerakkan gerakan berea, Bapak. Bapak, biarlah seluruh jemaat ini semakin rohani dan ilahi. Bapak, semakin mengasihi dan melayani nama Yesus, Bapak, sehingga kehendak-Mu atas cabang ini boleh tergenapi, Bapak. Karena itu tolonglah dan turut bekerjalah, Bapak, bagi cabang-cabang ini. Bapak, terima kasih karena Engkau mendengarkan dan menjawab doa kami ini. Dalam nama Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita berdoa untuk cabang-cabang GBSI, yaitu GBSI Bedugul, GBSI Manado, dan GBSI Seoul. Mari kita berdoa. Bapak, untuk GBSI Bedugul Bali, untuk GBSI Manado, dan juga GBSI Seoul. Bapak, kami berdoa untuk cabang-cabang ini, biarlah terus bertumbuh, Bapak. Seluruh pemimpin, koordinator pemimpin dan jemaat yang ada, berilah mereka juga kuasa dan inspirasi.
Bapak, sehingga Bapak mereka dapat melewati masa-masa ini, sehingga Bapak cabang-cabang ini boleh bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu. Banyak masalah dan tantangan yang mereka hadapi, tapi biarlah Bapak mereka berjalan dengan mata iman. Karena itu tolonglah, berilah mereka inspirasi dan kuasa, dan kami memohon juga Bapak, supaya seluruh jemaat cabang-cabang ini, Bapak mereka boleh mensukseskan ibadah mereka, sehingga Bapak roh mereka semakin kuat, roh mereka semakin ilahi dan rohani Bapak, sehingga Bapak sungguh sanggup melaksanakan tugas yang mulia yang daripada Engkau, yaitu menggerakkan gerakan Berea. Karena itu tolonglah dan turut bekerjalah bagi seluruh cabang ini Bapak. Bapak, biarlah kehendak-Mu yang indah dan mulia Bapak tergenapi bagi seluruh cabang ini juga Bapak. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita berdoa untuk seluruh jemaat GBSI agar menang dari segala pencobaan iblis dan mendapat kesembuhan. Bapa, mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa Bapa untuk seluruh jemaat GBSI. Bapa, karena Engkau telah memberikan kebenaran kepada kami. Kami Bapa telah bebas dari tuntutan hukum Taurat dan hati nurani. Secara jiwa kami adalah yang sudah benar di hadapan Engkau. Bapak, biarlah kebenaran ini seluruh jemaat GBSI dari pusat dan cabang sungguh-sungguh Bapak bersandar pada kebenaran ini Bapak. Biarlah seluruh jemaat sungguh dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus Bapak, mengerti hak mereka sebagai anak-anak Allah. Dan demikianlah Bapak mereka boleh mematahkan setiap tipu daya iblis Bapak. Bapak, hanya dengan kebenaran yang daripada-Mu kami sanggup mengatasi setiap tipu daya iblis Bapak. Bapak, biarlah roh jiwa seluruh jemaat GBSI dari pusat cabang bersandar pada darah Yesus Bapak, bersandar pada nama Yesus Bapak, sehingga hidup yang dapat keluar pada tubuh mereka Bapak, sehingga mereka mulai menyalurkan kesembuhan ilahi yang daripada-Mu Bapak. Pakailah seluruh jemaat GBSI dan keluarga menjadi saksi-Mu, saksi Allah yang hidup Bapak. Karena itu tolonglah dan turut bekerjalah Bapak. Terima kasih Bapak. Biarlah roh jiwa kami sang mengatasi kelemahan tubuh kami dan lingkungan kami Bapa, karena kami adalah anak-anak-Mu, kami adalah saksi Yesus Bapa. Karena itu tolonglah dan turut bekerjalah Bapa. Terima kasih dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah kami semua penuh dengan Roh Kudus sedia Bapa, dalam nama Yesus Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita berdoa untuk negara Indonesia. Mari kita berdoa. Allah Bapa, amanah agung adalah supaya menjadikan seluruh suku bangsa menjadi murid Yesus, untuk dibaptis di dalam Yesus Bapa. Karena itu Bapa, bila amanah agung ini boleh tergenapi melalui pelayanan baik jemaat GBSI kami di pusat dan cabang-cabang dan orang-orang kudus-Mu di Indonesia Bapa. Karena itu kami memohonkan supaya berilah roh yang takut akan Allah pada pemerintah kami, baik dari pusat maupun daerah-daerah. Biarlah setiap peraturan yang ada sungguh Bapa menolong, mendukung kehidupan iman seluruh orang kudus-Mu di Indonesia,
supaya kami dapat beribadah dan dapat mengenapi amanah agung ini Bapa. Bapa, biar peraturan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila boleh ditegakkan Bapa, sehingga kami seluruh orang kudus-Mu dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa. Karena itu tolonglah, jadilah kehendak-Mu yang indah, jadilah kehendak-Mu yang mulia juga atas bangsa dan negara kami ini Bapa. Dan berilah kami keberanian kudus Bapa untuk menjadi saksi Yesus Bapa, supaya banyak roh jiwa menerima darah Yesus, menerima nama Yesus Bapa. Karena itu pakailah setiap program yang ada, pakailah Bapa untuk menjadi jembatan, untuk menjadi perantara Injil-Mu Bapa. Karena itu tolonglah Bapa, turut bekerjalah Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, kita dukung doa ya untuk Ibu Imelda, Ibu Yosefina, Ibu Maria, Bapak Johnson, dan juga Bapak Diakon Nurmadi. Mari kita berdoa. Bapak, kami berdoa untuk mereka ini, baik Ibu Imelda, Ibu Yosefina, Ibu Maria, Bapak Johnson, dan juga Bapak Diakon Nurmadi. Bapak, sungguh Engkau mengasihi rojo mereka, karena ada darah Yesus dan nama Yesus. Karena itu Bapak, biarlah mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus, karena hanya dengan Roh Kudus yang membawa mereka, mengingat mereka akan firman-Mu. Bapak, Yesus datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Biarlah mereka menyadari hidup Yesus ada dalam roh jiwa mereka, sehingga mereka penuh dan sukacita, penuh dan damai sejahtera-Mu, sanggup mengatasi kelemahan tubuh mereka. Bapak, untuk setiap orang yang melayani mereka juga, pakailah baik dokter, suster, obat yang diberikan, keluarga, berilah mereka kekuatan Bapak, supaya mereka juga Bapak boleh dipulihkan sesuai dengan kehendak-Mu Bapak. Karena itu tolonglah dan turut bekerjalah bagi mereka semua ini Bapak. Terima kasih dalam nama Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Allah Bapa, terima kasih karena kami boleh menyelesaikan ibadah tengah minggu kami. Terima kasih karena Engkau telah mendengar setiap permohonan untuk gereja kami, GBSI kami, dan juga permohonan pribadi kami. Bapa, terima kasih karena Engkau telah mendengar dan menjawabnya. Bapa, biarlah kami masing-masing seluruh jemaat GBSI dan keluarga, karena kami telah dibenarkan dengan bakti Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah roh jiwa kami yang telah menerima Roh Kudus semakin bertumbuh. Bapa, biarlah kami masing-masing dengan pertolongan Roh Kudus membangun bait Allah roh jiwa kami, sehingga nama-Mu saja yang dikuduskan melalui seluruh jemaat GBSI dari Pusat Cabang beserta keluarga. Bapa, terima kasih, biarlah kami semua sungguh-sungguh menjadi anggota tubuh Yesus yang mengenapi misi yang Kau berikan kepada kami masing-masing, dan boleh menggerakkan gerakan Berea di Indonesia bahkan sampai ke seluruh dunia. Bapa, terima kasih. Biarlah lewat ibadah ini juga nama Yesus saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.